cara di sana gue sampai balik lagi, udah gak ada cerita lagi. Cuman gue bingung apa terus wah Apa itu Gus? tahu jangan-jangan deg-degan gue nih, punten-punten aja lah. Punten lah, jangan ganggu ya, kita cuma bikin konten ya. gitu. Deg-degan karena gue bingung gitu, kok siapa yang gue ngikutin gue kan, yang gue bawa Gue deg-degan sih, makanya gue bawa senyum ini. Gue deg-degan sih nih. Tapi ya, gue cengengesan ini bukan berarti gue salo ya. Gue cengengesan ini bukan berarti gue nyaman ya sebetulnya ya. Kamuflase nih. Ini berada ngeri nih sebenarnya nih. Tahu gue malam ini kok ngerasa aneh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Moge, masih bareng gua Gia Geol di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Malam hari ini gua kedatangan bintang tamu lagi. Bintang tamu, narasumber maksudnya. Beliau ini juga udah pernah datang ke channel Moge buat cerita dulu. Nah, sekarang mau cerita lagi. Penasaran nggak siapa narasumber malam hari ini? Sebelum kita panggil narasumbernya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang seperti taman bunga. Nggak usah panjang lebar lagi, kita sambut aja narasumber kita malam hari ini. Siapakah dia? Engkus, asik. Engkus lagi, engkus lagi. mumpung ada waktu. Mantap. Nah, lu kan pernah cerita nih di episode sebelumnya, di video-video yang lalu, yang lu ketemu setan pas lagi balik ke arah Pandeglang ya, kan? Disasarin itu. Lo disasarin. Malam hari ini lu mau cerita apa lagi? Ya itulah, di season yang pertama itu gue pernah bilang gue sebenarnya banyak kejadian kan. Nah, yang kemarin tuh memang yang paling inilah Mengerikan lah. mengerikan. Dan sekarang itu yang bener-bener yang gue rasain ke badan gue sendiri. Jadi gue intinya gue ngalamin di guna-guna. Anjas, guna-guna. Seperti apa sih guna-gunanya? Jadi gue di guna-guna itu selama 4 bulan. Awal mulanya gue itu malam-malam udah gak enak perasaan. Awalnya nih, pokoknya kok gue ngerasa apa ya? Hidup itu kayak nggak ngerasa udah hidup, masih hidup gitu loh. Gimana sih? Hampa lah ya. Kalau hampa beda. Kalau itu beda, itu orang banyak hutang itu mah. Beda lagi. Kalau gue bukan Pasti gimana ya? Pasti kena pinjol gitu mah. Nah, itu baru kena pinjol. Kalau gue itu ngerasa kayak bukan hidup aja gue. Kayak udah mau selesai di kehidupan gue gitu. Wih, ngeri juga. Seperti itu. Mau selesai di kehidupannya Engkus. Ya. Ngeri juga nih. Tapi pas malamnya, pas tidur, nah disitulah gue mimpi didatengin 4 perempuan. Tapi perempuan tuh cakep. Di mimpi lo itu? Di mimpi gue cakep-cakep, nggak ada yang jelek. Lo tahu kan artis Korea kayak gimana? Halnya seperti itu. Gue taunya artis Korea Sistar doang sih. Gue nggak ada yang tahu sih sebenarnya namanya. Gue tahu artis Korea Sistar. Nah itu pas di mimpi itu gue apa ya? Kayak nyata lah. Kalau bahasa kita kayak erup-erup. Ya. Erup-erup itu kan kalau bahasa. Kayak nyata. Mereka maksa gue ngajak nikah. Awalnya Si 4 cewek ini 4 perempuan di dalam mimpi lo itu. di dalam mimpi ngajak gue nikah. Gue bilang, masa sih mau sama gue? Kalian itu cantiknya secantik bidadari. Gue bilang, enggak, kita pengennya udah nikah pokoknya sekaligus 4-4-nya nikah. Gue tetap nggak mau nih. Gue masih pengen ke kehidupan gue, kata gue kan, gue pengen memilih nikah dengan pilihan yang gue mau kan gitu kan. Gue nggak mau secantik apapun kalian, gue nggak mau. Mereka tetap maksa tuh. Maksa lo terus. Maksa, ya. Nah di situ pokoknya bangunannya itu, bangunannya itu kayak bangunan kerajaan.
Iya ya. kayak kerajaan, banyak bangunan apa sih namanya? Apa candi? Candi-candi Candi, kecil kan itu, batu besar, tapi mereka berdiri itu di kayak pintu gua. Oh ya, ya. Itu Paham, mereka paham. berdiri. Nggak berdekatan gini nggak, Mm. agak-agak jarak. Hmm. Ya udah, nah, gue tetap nggak mau. Kata gue, udah, gue mau pulang. Nah, setelah gue mau pulang begitu, yang satu tuh lari ngedeketin, megang gue, dan di situ nunjukin muka asli. Setelah nunjukin muka asli, empat-empatnya nggak ada yang seperti yang gue lihat pertama. Lo bisa maksudnya gambarin nggak muka aslinya tuh kayak apa tuh? Oke. Ini sih gue mau gambarin ini, gue berhenti duluan ya. Gimana ya? Yang satu nggak ada hidung, nggak ada mata. Rata. Gak ada hidung, gak ada mata. Nggak ada. Jadi bibir doang dong, mulut doang. Nggak ada. Bibir pun nggak ada. Pokoknya rata aja. Kulit doang gitu. Kulit doang. Yang kedua mukanya hancur. Yang kedua. Dan yang keduanya lagi kembali ke badan. Oh yang dua itu. Yang dua. Cuman bentuknya berubah. Perwujudan itu. Perwujudan dari perempuan yang bagus gitu, menjadi gimana sih, berbulu, gede, tinggi. Tapi mereka nggak, yang dua itu nggak nunjukin muka. Tapi wujudnya tinggi yang berbulu itu. Tinggi yang berbulu. Nah dari situ mereka yang satu yang megangin gue nih, yang mukanya rata kan, kayaknya gue diseret. Gue dimasukin di dalam satu kotak, tapi bukan peti ini ya, peti mati ya, kotak, udah dimasukin ke situ. Kata mereka sebelum mau nikah apa Kata si si makhluk empat ini. Akhirnya gue udah di dalam itu, gue bangun. Oh kebangun akhirnya. Kebangun, ya namanya rasa begitu kan, kebangun kan, gue bangun. Apalah yang gue bisa kan, gitu kan. Pas gue bangun, ada satu yang gue rasa. Apa tuh? Dari pinggang gue sakit. Pinggang kiri apa kanan? Enggak, pinggang. Semuanya. Semuanya pinggang. Sakit. Terboyok lah kalau torong serang ya. Beda kalau orang boyok ini doang. Ini belakang. Ini pinggang semua. Kayak diikat. Kayak seputaran pinggang lo itu. Dan ke bawah kaki gue nggak ada yang bisa gerak. Pas bangun itu kaki lo nggak Pas bisa? bangun itu gue nggak bisa gerak. Sampai ke bawah udah nggak bisa gerak. Tangan gue gak bangun. Mulut gue ngomong, mata gue buka. Tapi dari pinggang ke bawah udah gue nggak bisa. Kayak orang lumpuh gitu. Kayak orang lumpuh setengah. Nah dari situ gue kan bingung. Gue nggak mau bikin khawatir orang tua kan. Kalau gue pikirnya ini hanya sebatas mimpi. Gak apa. Kalau penyakit ini datang dari mimpi, gue akan jemput obatnya pun dari mimpi. Prinsip gue kan. Iya. Akhirnya gue tidur lagi. Alhamdulillah gue rajin subuhnya. Gitu. Pas gue bangun subuh dengar adzan, normal lagi tuh. Normal. Kaki itu bisa digerakin lagi. Bisa digerakin. Gue bisa bangun. Bisa sholat subuh. Biasalah. Ya siapa yang sadar kan akan manjang itu penyakit kan, dimulai dari situ. Gue biasa aja. Nah, setiap malam Kamis, beda nih, bukan malam Jumat. Malam Kamis. Setiap malam Kamis, gue selalu mimpi horor. Maksudnya? Kalau nggak mimpi horor, gue ada yang dirasa sakit mudah. Maksudnya mimpi horor tuh ketemu lagi sama si empat makhluk ini apa? Horor. Gue selama 4 bulan itu perkiraan Jumat berapa, 7 Jumat atau 8 Jumat, jadi 8 Kamis itu gue yang pertama disambut lagi, gue diseret-seret sama kakek. Gue sering mimpi atau didatengin kakek buyut gue kan berjubah kan gitu kan, sorban. Nah itu kan beda lah ya. Nah ini kakek gue diseret. Tapi ngucap nggak sih kakek-kakeknya? Enggak. Sempat ngucap, diam aja. Semuanya nggak ada yang ngomong. Setelah yang Nyeret pertama aja. itu nggak ada yang ngomong. Seret. Gue kan kebangun. Nah, kumat lagi. Sakit lagi itu. Nggak ada rasa. Setiap mimpi gue nggak ada rasa. Kaki dari pinggang ke bawah itu. Tapi kalau adzan subuh, sembuh lagi. Yang kedua, gue masih mikir, ini kenapa? Tapi gue belum terlalu kepikir ke hal yang lain. Jadi pas Jumatnya lagi, Kamisnya lagi, malam Kamis lagi, kejadian lagi. Nah ini beda lagi.
Gua sama 3 makhluk yang serupa satu semacam genderuwo. Gede, makan merah. Yang satunya lagi ular. Untuk ular ini manusia tapi ada tanduk. Kayak Lucifer gitu ya. Ya seperti itu. Tapi ular. Badannya ular. Kepala tanduk satu. Tanduknya satu. Yang 3, yang satunya lagi. Lu tahu ini nggak? Apa sih, gue nggak bisa ngomong ya. Setan kepala doang. Leak. Mungkin hal itulah namanya, kan beda-beda ya daerah ya. Leak. Itu juga datang. Ini malam ketiga sekaligus 3. Datang tuh. Datang. Leak yang perwujudan genderuwo sama perwujudan ular itu. Ular itu yang ngebelit gue dari pinggang. Apa itu mungkin yang bikin lo sakit pinggang? Kita apa ya? Sebenarnya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak. Ada 2 jenis soal. Nah, pertama ular yang ikat di sini sampai ke kaki. Yang kedua itu masuk itu, mereka maksa masuk. Nah, yang kepala ini cuma ngeliatin doang, Dia mantau aja. kayak semacam mana. Gue kebangun lagi dong. Nah, dari situ itu lebih parah sakitnya. Parah sakit. Akhirnya setelah 3 Kamis itu gue ini Kamis berturut-turut dan setiap adzan subuh gue normal. Ada apa nih? Akhirnya gue coba ke internet, Ustaz. Ya ada yang bilang perbaiki sholat. Ya gue iya ya. Memang positif kan, benar. Ada juga yang apa namanya, banyak zikir, sholat. Iya. Ada juga yang lu punya salah sama orang. Nah ini nih yang mulai apa agak-agak ngegencet ke gua gitu kan. Salah sama orang, kan itulah orang banyak salah sama orang kan. Ya takutnya gitu, yang lo pikirin takutnya. Mereka nggak ada yang ngobatin, cuman semacam konsul ngasih saran aja. Ya salah satunya ada salah sama orang itu. Tuh, itu masih lanjut cerita bro. Malam Jumat keempat tuh gua nggak. Malam Kamis. Malam Kamis keempat, gue nggak mimpi. Cuman kaki gue total dari pinggang ke bawah nggak mimpi, tapi udah nggak ada masalah. Udah bisa digerakin lagi. Itu sampai subuh lewat lah. Oh kali ini subuh pun nggak bisa masih bangun, masih lemes. Dan gue sampai sakit pas apa Kamis keempat itu. Kamis keempat ini gue sampai sakit. Nah akhirnya gue dibawa ke dokter ini, ke dokter anak. Kalau ke rumah sakit gue kan paling gak mau. Dokter yang praktek di rumah lah, kasih obat. Panasnya hilang, darah udah normal, tapi ini tetap lemah. Tapi pas lo berobat itu dokter tuh ngediagnosa apa gitu loh? Darah rendah, kecapean, begitu aja udah. Namanya dokter praktek di rumah, mungkin kan mereka nggak di ronsen atau apa kan. Ya beda, kekurangan kan? alat lah ya, alatnya nggak lengkap lah kalau di praktek di rumah. Nah itulah, habis itu gue berobat sakit selama 4 hari. Begitu gue sembuh bangun, gue agak enteng, tapi kaki gue masih agak lemes. Berjalannya waktu pulih, tapi setiap gue nggak bisa mastiin, nggak tahu 3 hari, nggak tahu 4 hari, nggak tahu 5 hari. Pokoknya gue perhatiin kalau gue perjalanan jauh itu akan kumat maupun siang hari. Tapi nggak ada rasa sakit. Cuman nggak mati rasa aja gitu. Mati rasa kayak orang lumpuh. Maafnya ngomong ya, kalau gue boleh hal ngomong ini, ya alat kelamin gue pun nggak ada rasanya gitu. Kalau mau gue, ya kita kan pengen ngetes kan dalam tubuh ini kan dari pinggang ke bawah itu apa sih yang paling sensitif kan gitu. Alat kelamin. Alat kelamin kan nggak ada rasanya. Gua punten nggak gue, iya terus nggak ada rasanya. Gini-gini nggak. Enggak juga lah. Biasa aja gitu. Cuman pengen tahu rasa apa. Kerasa nggak sih kalau gua sentuhan? Itu nggak ada rasanya. Nah dari situ pernah gua berangkat dari sini ke daerah Bogor. Sendiri tuh? Sendiri. Enggak. Yang pertama sendiri. Kalau itu mah acara diundang sama bos gua. Oh, soal kerjaan. Soal kerjaan. Itu di jalan, percaya nggak percaya, ke Bogor gua sekali jalan berhenti 3 kali. Karena gue lagi nyetir gitu. nih.
gitu kan. Tapi dia kerasa. Jadi dari sini nih, kan kalau injak pedal kita ini kan, ada rasa lah. Nah kalau kaki gua salah satu udah nggak ada rasa tuh injak pedal, udah nggak bisa tuh, udah gua sen kiri. Udah ngerasa agak Minggir lemas, aja lagi. minggir, udah itu nggak bakal ada rasa itu sampai pinggir. Selama sekitar 20 sampai 30 menit, setengah jam lah. Lama juga lah itu. Ya gue berhenti aja tuh di pinggir tol, diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Lama jadi perjalanan gara-gara itu. Lama, makanya gue selama 4 bulan itu setiap ada instruksi jarak jauh gue pasti diomelin sama bos gue Karena lama. karena lama. Akhirnya berhenti jalan. Kalau udah setengah jam nih gue nyetir, kerasa tuh pinggir, berhenti. Gua alasannya macet lah, terus gua makan. Nah, pas yang kedua, pas acara reuni, kan dulu tim promo ya, SPG yang oke. jalan ke sana, itu mereka nampak apa namanya? Masih daerah Banten juga. Masih daerah, bukan ke Bogor. Oh di Bogor ini. Masih ke Bogor. Bogor itu ada Gapura 2. Posisinya gue yang paling pelan. Karena berangkat dari sini gue habis isya malam kan. Pas itu dari pintu Gapura, bek, udah ngerasa nih beda nih. Gue mesti jauh. Ternyata tim gue yang dua ngeliat. Maksudnya lo ngerasa bedanya? Ngerasa beda, gue kayak masuk ke alam lain. Boleh? Itu Selasa. Ternyata merinding lagi ke gue tuh. Ingat. Tim gue yang 2 orang lihat. Mereka ada penjaga Di Gapura itu? Cuman gue kan nggak ngeliat, cuma ngerasa doang ya. Aja kan gue kan galung ya. Terus di jalan itu gue nemu jalan sepi. Nah di situ ada yang berhenti gue bilang gitu. Bilang kalau yang di sana jangan dibawa ke sini. Kata si orang itu? Kata si orang. Berhentiin di tengah-tengah, berhenti. Bahasanya begitu. Kalau yang di sana jangan dibawa ke sini. Kalau yang di sana jangan dibawa ke sini. Di sini juga banyak. Dikirain ngomong ke guanya. Ternyata bukan. Iya yang nyiksa gua. Mereka ikut. Si kasat mata ini. Iya, kemanapun mereka ikut kan. Sumpah udah gak kuat gue sebenarnya ini cerita ini. Gimana nih? Masih mau lanjut? Ini banget. Ini banget gua. Nah, setelah gua ada yang berhentiin tuh, itu sana nggak usah gua bawa kesini, gua kan bingung. Gua bawa siapa? Gua nggak bawa siapa. Dia cuma ngomong gitu. Habis itu maksudnya dia minggir. Ya, gua jalan lagi. Gua jalan lagi. Tiba-tiba gua lagi jalan. Pohon tuh. Pohon nggak gede-gede banget. Maksudnya emang pohon itu udah tumbang? Apa pas lo lewat pohon itu tumbang? Belum. Pas gua lewat pohon itu tumbang. Oh. Persis di depan gua, jarak paling sekitar 20 meter. Wih, untung banget tuh. Maksudnya keadaan gelap, mobil gua doang, itu udah posisi tengah hutan, ya gua doang yang lihat kan jalan itu, penerangan di gua doang. Terus berhenti dong. Akhirnya gua bingung, untungnya pohonnya nggak gede-gede banget, segede betis kaki lah, segitu. Iya. Akhirnya ya gua sama tim gua kan udah kita pinggirin aja, barang-barang turun semua kan. Jangan ada yang di mobil, kata gua, kita barang-barang turun semua di mobil. Gua masih enggak. Gua jalan lagi. Wah, intinya sampai ke tujuan lah, gua ke sana selesai. Cara di sana gua sampai balik lah, itu udah nggak ada cerita lagi. Cuman gua bingung, apa maksudnya ikut gua? Apa itu Gus? Tahu. Jangan-jangan deg-degan gua nih. Ya udahlah. Punten lah, jangan ganggu ya. Kita cuma bikin kontennya gitu ya. Izin lah. Yang ada di sini punten lah. Kita lanjut cerita ini. Deg-degan. Karena gue bingung gitu. Kok siapa yang gue ngikutin gue kan gitu. Yang gue bawa, sorry. Gue deg-degan sih, makanya gue bawa senyum ini. Gue deg-degan sih nih. Tapi ya, gue cengengesan ini bukan berarti gue salo ya. Takut lo ya.
Gue cengengesan ini bukan berarti gue nyaman ya sebetulnya ya. Asli. Hah? Asli. Kamuflase nih. Ini berada ngeri nih sebenarnya nih. Tahu gue malam ini kok ngerasa aneh gitu kan. Ngerasa aneh gue malam hari ini. Tapi ya udahlah. Maksudnya Ya semoga kita selamat sehat-sehat. masing-masing lah ya, Masing-masing. masing-masing. Minta izin ke yang semua di sini lah. Hanya bikin cerita aja. Ya, sekedar Cerita. entertain lah ya. Gua lanjut ya. Oke, lanjut guys. Begitu sampai rumah, gue mikir tuh selama beberapa hari. Yang gue bawa tuh siapa dan kenapa pohon itu, Mbak. Oke lah, gue bisa berpikir secara logis untuk pohon. Mungkin pohon itu tanahnya udah longsor. Iya. Namanya daerah pegunungan. Iya. Gue logis aja kalau itu. Cuman yang gue bawa tuh siapa? Nah itu kan yang masih tanda tanya kan. Itu yang tadi. Kalau gue berpikir yang bawa gue, yang gue bilang tadi di awal. Kalau emang yang gue biasa pakai jubah, kayak gitu kan, pakai tongkat. Dia nggak pernah kok ada yang protes. Yang Itu mah pendamping lah bawaan. ya. Kalau ini kan beda gitu. Sampai gue diberhenti, ditegur. Jangan dibawa-bawa. Nah sorry Kus, maksud gue nih orang yang negor setelah negor lo yang di sana jangan dibawa ke sini, terus orang itu pergi aja gitu. Pergi aja, minggir, udah nggak ngomong apa lagi. Dan lo lewatin itu. Gue lewatin lah, namanya gue juga takut kan bawa anak-anak, kan ada laki-laki ada perempuan juga tim gue. Ya takutnya pas di pinggir tiba-tiba hilang gitu orang itu. Nggak lo lewatin Gua aja tuh. enggak, gue nggak mau nengok dia lagi, udah pokoknya gue maju dah. Karena gue punya trauma yang cerita gue nyasar itu. Gue inget fokus ke situ gue. Iya. Masih ke bawah lah. Masih ke bawah situ, tapi alhamdulillah itu. Tapi pas gue sampai rumah, tapi penyakit gue masih kuat. Setelah itu jeda estimasi 2 bulanan lah ya. 2 bulan itu penyakit gue nambah sering, dan nambah ada yang terasa sakit. Nambah sakit gitu ya. Di sini. Di ulu hati. Kalau udah sakit gitu. Tapi berhentinya ya berhenti sendiri. Minum obat enggak, apa enggak. Nah, terus. Akhirnya gue kan penasaran. Gue lari ke daerah Gunung Kencana. Yang di Lebak ya? Ada yang arahin ke sana. Di sana gue diobati. Bukan dukun ya, memang dia ya bisa kita sembuh. Spiritual lah ya, guru spiritual ya. Abah Yai lah ya, guru spiritual lah ya. Gue juga baru kali itu ke situ. Dari situ dia baru melihat gue, udah senyum. Oh pas lo baru datang itu dia langsung senyum. Hebat baru datang ke sini. Si Abah ini? Si Abahnya. Badannya memang hebat. Gitu. Maksudnya gue kenapa kan? Itu setelah gue salam ya, salam duduk tapi senyum terus gitu. Hebat. Dia lain awak dia. Bahasa Sunda. Lain awak dia ceng. Istinya hirup yang hente. Maksudnya kalau udah... Iya si Abah itu ngomong begitu. Kalau bukan badan gue, ya mungkin masih hidup atau enggak juga tahu. Lewat lah ya. Lewat gitu. Nah kata gue, maksudnya apa gimana? Yang ambil tuh kayak piring, ada minyak. Yang ambil daun itu nggak tahu, bukan daun kelor, bukan daun apa. Daunnya itu agak panjang. Daun. Berikin ke perut gua, terus kurap. Dan itu dia langsung ngobatin lo nggak? Sebelum gua ngomong. Sebelum gua kalau sakit lo gitu. Sebelum gua ngomong. Pokoknya gua cuman salam, datang. Gua nggak bilang gua dari mana, gua datang doang. Gua bilang Abah, dia langsung ngomong ya itu tadi. Hebat. Mulain badan dia mah. Terus lewat merenya gitu ya. Langsung pakai daun. Masih pakai baju nih. Kurap. Udah duduk. Buka bajunya. Si minyaknya itu dibawa semua. Tapi segini doang. Ke atasnya. Dapatlah, gua nggak ngerti itu kayak gimana. Cuman tangannya gua tahu kosong nih. Sembuh. Sini, latih. Terdin. Iya. Bismillah. Gua dengar itunya, tapi sampai sana jam gua nggak tahu di hatinya mau apa. Terus dapat satu. Apa yang? Paku. Di tangan si Abah itu. Keluar paku dari. Paku 12. Ya yang ukuran 12. Yang ukuran 12 panjang. Buset. Gua kaget kan. Bah, apa itu? Udah, satu. Sekarang balik badannya. Gua munggungin tuh kan.
di tulang lurusan tulang punggung gua. Heeh. Kerasa tuh agak sakit gua. Terus buntelan kayak apa Dari punggung lu, dari punggung gua. Itu warnanya kain kafan ya? Oh, kain merah gitu. kayak merah, kayak putih tapi berwarna. Iya. Kayak darah. Oh, bercak gitu. Kayak kena lunturan gitu lah. Nah, kayak gitu. Tapi isinya ada nggak, Bos? Gua nggak boleh megang aja dua-duanya. Nggak boleh. Nggak boleh coba-coba. Taruh tuh di piring-piring itu. Yang di piring minyak itu Nah, tadi. kayak gitu. Ya kan udah kemarin tuh. Hmm. Ini dari situ pas di kaki gitu. Gimana bahasnya? Di kesini lagi. Akhirnya gue pulang. Malamnya gue pulang itu nggak inget gue malam apa. Kayak gue pulang ke rumah, wah mimpinya mimpi datang. Abis di mimpi itu gue disiksa. Maksudnya Disiksa, gue diikat, kan, dicambukin di dalam gua yang pertama gue mimpi. iya yang bilang lo kayak rumah-rumah zaman dulu itu yang ada candi-candi Ya, itu. Gue diikat, gue dicambukin, gue ditusuk-tusuk sama besi. Pokoknya gue disiksa deh. Gue ngerasain sakit-sakit. Nah itu ternyata di pas waktu itu mimpi ini gue orang tua gue kebangun. Ternyata gue teriak-teriak. Oh, lo sambil tidur teriak-teriak. Sambil teriak-teriak. Makanya orang tua lo kebangun. Bangun, gue dibangun-bangun. Sampai kalau kata orang tua gue, baju gue semuanya dibuka sama orang tua gua. Karena teriak-teriak mulutnya doang, tangannya semuanya ngunci. Gini, ya, ngunci lah. Dibangun-bangunin doang. Akhirnya sama orang tua gue, ya, nggak tahu pakai sebisanya atau apalah dari air, dibasuhin semua badan. Baru gue kebangun. Pokoknya gue. Nah setelah kebangun itu, gue sakit di sini. Di dada kiri. Di bagian di ketiak ini ya. Ketiak, atas ketiak. Sakit nih minta ampun. Dan tangan gue sebelah kiri udah nggak Mati tuh. mati. Maksudnya mati rasa tuh kan Lemas, masih lemas bisa aja, lo lemas. gerakin. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini lemas. Tapi sakit di sini nih. Sakit. Nah setelah itu, gue kan mau ke sana lagi, nggak bisa dong. Iya. Nyuruh orang juga gue nggak mungkin cerita ke orang tua kan. Iya. Karena kan gue ngejaga perasaan orang tua kan, pemikirannya tuh apa. Dari situ gue ada di ustad di kampung ya. Dikasih air, mendingan tuh. Tapi sakitnya masih. Nah selama beberapa hari gue keringetan sebelah. Maksudnya keringetan sebelah itu gimana, Gus? Ya kalau hidung nih sebelah kiri keringetan, ini enggak. Nggak bisa begitu ya? Dada nih, ini keringetan sebelah kiri, sebelah kanan enggak. Bisa begitu ya keringetannya? Terus kalau gue ngerasa dingin, sebelah doang. Nggak tahu sebelah kanan, nggak tahu sebelah kiri. Iya. Dingin aja pokoknya. Bisa begitu ya? Jadi penyakit gue tuh semakinnya apa ya? Setelah dicabut yang dua hal itu bukannya sembuh, malah mungkin si makhluk ini semakin nantang, berontak gitu kan. Tapi pas ya gue jalan aja lah. Gue agak kan, mau kesana lagi, cabut lagi dari sini. Dapat coba apa kaca. Enggak, maksud gue tuh agak aneh ya, maksudnya dalam arti agak aneh tuh bisa gitu, maksudnya sesuatu hal-hal yang nggak lazim gitu ya, yang ada di tubuh gitu bisa ada di tubuh itu ya. Ya jawaban kalau kata si Abah itu ada yang berharap gue selesai, ada yang harap gue mati lagi. Seseorang. Tapi si Abah itu nggak bilang siapa orang, nggak mau bilang. Tapi nggak ngasih clue orang kenal atau orang itu nggak Kenal. Oh, dia si Abah ngasih clue bahwa orang yang kenal gitu, orang kenal. Orang itu kenal sama gua dan memang ada rasa sakit hati. Itu penjelasan dari si Abah. Penjelasan dari si Abah. Mungkin itu kali slogannya orang-orang sini kan suka bilang membunuh tanpa menyentuh atau mungkin atau apalah kan itu. Berusaha. Habis itu beli dapat, gua tanyakan, Bah, ini dari pinggang, gua ceritain. Jawabannya nggak usah cerita. Kalau ini di sini mah nanti gak ada waktu. Bahasnya begitu loh.
gue balik lagi dong. Tapi kan gue dari Gunung Kencana ke sini aja gue harus berhenti. Iya, karena Berarti kondisi badan lo yang kadang-kadang kambuh itu kan. Tuh, setelah itu kalau gue ada urusan kerjaan jauh ke Jakarta atau kemana, gue pasti bawa teman. Nah, daripada telat, diomelin kan, dan bahaya ke badan gue. Mikir siapa orang? Gue nggak ngerti lah. Gue nggak peduli. Lanjut cerita. Setelah ini kena, gue masih penasaran. Ini masih sering kamu. Tetap aja itu. Tetap aja gue. Biarin aja Gus. Masih kepikiran aja itu. Apa? Siapa? Akhirnya gue fokus ke badan diri gue. Gue kesana lagi. Si abahnya ternyata. Siapa yang gue bingung. Almarhum lah ya. Tapi tadinya mah ada, nyata emang bener belum lama. Ya udahlah, gue harus cari buat ngobatin. Ya alternatif lain lah ya. Terus pas gue lagi tugas di Rangkas, gue cerita, ada tuh temen si tahu, coba aja ke sono. Gue coba ke sana. Ke daerah mana tuh di Rangkas tuh? Rangkasnya. Apa ya, gue bingung tuh kalau ngasih taunya. Pokoknya mah deket-deket alun-alun lah itu tuh, ke arah Polres sebelah situ lah. Ya maksud gue tuh kan, iya gue nggak pungkiri ya daerah Lebak ya, Rangkas itu kan masih banyak ya yang ilmu-ilmu yang begitu kan masih banyak kan gitu daerah situ kan gitu. Tapi yang ngobatin gue ini aslinya orang Bogor. Oh, aslinya orang Bogor. Aslinya orang bukan Bogor. orang Rangkas. Bukan orang Rangkas, cuman dia punya istri orang situ. Oh, punya istri orang Rangkas. Pas gua kesana, datang dari sana. Kalau ini nggak seperti si Abah tadi kan. Kenapa? Gua ceritain kan. Sama dia dicek. Begitu dicek, bukan cuman dari pinggang ke kaki, dibikin lumpuh semua sama dia. Maksudnya dibikin lumpuh semua? Dibikin lumpuh semua. Jadi gua diobatin pakai air, terus diginiin. Prakteknya ya seperti gua disalurin lah gitu. Tapi ini mati semua ya, matiin dulu. Terus nggak ada rasanya tuh. Semuanya udah nggak bisa digerakin. Kalau dokter mah baal lah ya. Di baal. Baal mah. Di baalnya kan nggak kerasa doang. Tapi ini mah udah bisa gerakan loh. Nggak bisa gerak semuanya udah. Pokoknya tinggal mulut sama mata. Tapi mulut masih bisa. Terus setelah itu gimana Gus? Dibiarin sama dia 2 jam. Lo berbaring aja begitu? Berbaring aja. 2 jam. Setelah 2 jam gue dibangunin, didudukin. Oh, obatnya nggak harus ngambil ke gunung apa lagi tuh ngambilnya tuh gue nggak ngerti. Oh kata Di daerah Bogor katanya. Nah Abah harus udah ya mah kembaliin lagi semuanya, nanti pulang aja ke sini malam Sabtu, tapi jangan lewat jam 3 setelah jam 12. Mau jam 1 malam, jam 2 malam Dini hari lah ya. Dini hari. Malam Sabtu tapi ya gue makan hanya pengen sembuh kok. Lama gue kesana, ada yang nganter tuh. Apa? Sana kayak di terapi lah gitu. Cuman kayak dipijit-pijit doang, nggak ada reaksi apa-apa. Cuman memang agak berkurang apa? Kambuhnya itu agak berkurang. Setelah di terapi itu. Nah, pas gue datang ke sana sendiri, berangkat. Lumayan bro, dari Serang ke Rangkas itu jalannya kalau jalan kecil kan gimana? Gue dicegat kucing. Pas di makam ditunjuk. Yes, tapi sebelum makamnya, bukan pas makamnya. Sebelum makam. Kucing lewat 2, bus. Gue ngerep mendadak dong. Iya. Itu namanya jam segitu kan sepi jalan. Gue pengen nyampe sendiri. Ya kan, gue ngebut-ngebutan tuh. Gue ngerem mendadak. Itu sampai mobil bergeser. Apa? Nggak lurus ngepot ya. Posisi ternyata masih berusaha. Nah kalau ini pas gue nyampe ke sana tahu apa datang. Alhamdulillah nyampe. Itu siapa itu? Siapa? Emang kenapa Bang? Abah itu sebenarnya khawatir kalau kesini sendiri. Karena ini masih berusaha buat
Nyelakain lah. Nah, dari situ itu udah kontrol 2 minggu kalau nggak salah. Si Abah itu udah dari Bogor, mau dikasih obat. Oh, dia ke Bogor lah ngambil obat itu lah ya. Obatnya lucu, bulat-bulat, warnanya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Gua nggak ngerti itu apa. Kayak permen caca dong. Kayak permen caca betul. Tapi pas gua giniin agak gimana, kayak buntelan, kayak tanah lempung juga. Boba lah ya. Kayak boba, kayak gitu. kayak boba Boba ya. terlalu enteng, ini mah enggak, dia agak keras. Lembek gitu. Agak keras dari boba, cuman nggak kayak permen caca gitu. Iya, keras iya. banget kan. Nah itu, gua harus minum itu sebelum matahari terbenam dan setelah matahari terbenam. Sekali minum gua 7 butir. butir, karena emang ada 7 warna. Jadi 1 hari 14 dong lo. 14 gua minum. Ya gua namanya pengen sembuh. Iya. Obat apa bodo amat. Bismillah. Bismillah. Gua minum. Tapi bahasa dia itu obat ini maharnya 1.000-2.000. Oh, ada maharnya 1 butir 2.500. Mungkin kalau dokter harga gitu. Harganya. Ini maharnya 2.401. Dan itu selama beberapa bulan, 2 bulan. Iya, berarti 1 hari aja lo bisa kali 14 kan, 2.500 kali 14 kan. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam kan. Itu kan belum. Akhirnya gue jalan berobat itu. Nah, pas gue ada kali kayaknya udah 4 mingguan ke sana. Ini gue nggak bisa ini ya, karena kan udah agak lama. 4 mingguan. Pas gue ke sana, nah itu, coba sini kakinya, dari kaki gue. Itu keluar semua. Apa yang keluar? Nggak ada lubang tapi darah keluar. Nggak ditusuk, nggak, cuma diusap doang. Tiba-tiba aja gitu darah keluar. Tapi darahnya tapi nggak ditusuk-tusuk kan? Nggak ditusuk, cuma dipakai tangan. Nah, banyak. Terus kalau yang sebelah kanan itu apa ya, kayak duri, tahu duri? Tapi banyak durinya. Dari kaki kanan. Dari kaki kanan. Itu beberapa kali menumpuk. Nah, setelah itu gue pulang lagi, ya alhamdulillah. Mending tuh tapi. Beberapa minggu tuh gue jarang. Enggak. Sekali-kali gue keluar lagi. Nah, setelah gue mendingan, beberapa minggu kemudian gue datang lagi ke sana. Gue ditanya, gimana? Alhamdulillah sih udah mending. Jarang-jarang kumatnya maksudnya. Udah, alhamdulillah. Dari tandanya masih bisa diobatin. Oh, kata si Abah ini. Tinggal 1 kali lagi yang harus dilakukan. 1 hal lagi yang harus dilakukan. Coba lakuin sholat isrok. Isrok bahasa siapa, sholat isrok. Kalau mungkin kalau kata orang sini sholat fajar. Sholat fajar sebelum adzan subuh. Oh iya. Dia kata gua, di rumah nggak apa-apa. Cuman bagi pas ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu 75 kali. Wih, lama dong. Banyak dong. Memang pertama gua sholat itu agak ketarik dari bawah kaki itu kayak ada yang ngurut gitu tuh. Kedua juga sama, tapi nggak terlalu sakit. Ketiga subuh, alhamdulillah udah nggak ada rasa yang. Dari situ gue udah ngerasain enteng tuh. Jadi kalau emang gue pegel udah ngerasa pegel lagi. Itu udah inilah. Gue coba ke sana, dicek lagi sama si Abah. Alhamdulillah udah bener, udah sehat lagi, udah aman lah ya. Udah aman. Terus gue ceritain kan, Bah, di Bogor di sana itu cerita gini-gini. Nah itu sebenarnya makhluk yang banyak yang dikirim, bukan satu dan berbentuk bendanya. Tapi yang si Abah ini dia ngasih tahu juga nggak sih kalau ya orang yang coba nyelekain lo ini orang yang lo kenal gitu. Yang si Abah yang pertama kan yang Enggak, kalau ini enggak.
Dia nggak bilang apa-apa gitu. Ketika gua tanya, "Bah, siapa orangnya?" Hmm. Dia cuma senyum doang. Nggak bilang kenal, nggak bilang. Hmm. Kalau yang pertama kan bilang kan. Ya intinya mah punya kiriman lah ya. Banyak kirim. Intinya sih ya orang itu ngirim buat nyelakain gua, dan itu makhluknya dari makhluk kecil sampai makhluk. Iya, iya. Jadi sih setelah gua berobat di sana ya Tapi ya setelah lo ini sampai sekarang udah mendingin. Maksudnya alhamdulillah, ada gejala lagi atau apa nggak? alhamdulillah sih nggak ada. Setelah gua sholat isrok itu nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Mudah-mudahan lo juga sehat-sehat terus Gus ya. Amin, amin, amin. Sehat terus, dan ya kalau ada salah gitu, maksudnya ya takutnya lo mau ngucapin kalau lo memang mungkin ada salah sama seseorang, ya tolong dimaafkan lah ya. Ya, Baik sih. itu secara sengaja dan tidak sengaja kan. Ya gue sih minta ke orang-orang yang dulu atau sampai sekarang yang kenal gue kan gitu kan, ya kalau gue punya salah sengaja atau tidak sengaja, nyata atau tidak nyata, gue minta maaf aja. Iya, ya Saya memaafkan lah. sebaik-baiknya manusia kan ya yang mengakui kesalahannya ya. Ya kadang kan kita juga maksudnya tuh kita tuh ngerasa nggak buat salah, tapi kadang-kadang Menurut orang salah. kelakuan dan omongan kita tuh bisa nyakitin orang gitu. Yang emang kadang-kadang juga nggak niat juga kan, kita juga nggak niat buat nyakitin orang. Cuman kadang-kadang namanya manusia tuh kan mulut dan kelakuannya tuh spontanitas, kadang bisa nyakitin orang gitu. Nah, alhamdulillah Kus, tapi kalau lo udah sembuh sampai sekarang, mudah-mudahan sehat terus. Dan Amin. kerjaan pun juga lancar. Amin. Tapi Sama-sama lah. tapi lancar nih kerjaan nih. Alhamdulillah masih lancar. Masih di tim promosi nggak? Udah enggak sekarang. Kalau di tim promosi kan banyak SPG-nya. Boleh lah, Enggak, gitu. udah. Boleh lah gitu, kenalin satu gitu kan. Udah nggak di tim promo, cuman kadang-kadang rindu sama tim promo itu aja. Rindunya tuh karena sering event kan, sering bawa-bawa SPG. Sekolah promotion girl, bukan sekolah ya, sales promotion girl. Oke Gus, terima kasih untuk sharing ceritanya malam hari ini, dan ini juga kayaknya waktunya udah tengah malam juga. Oh iya lumayan. Udah jam Jam 1-an nih, 1. dan suasananya juga gue dari tadi nggak enak. Udah suasana dari tadi perasaan gue gak enak, di belakang gue ada apaan sih perasaan, padahal tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Oke lah, untuk malam hari ini ceritanya saya putuskan selesai sampai di sini. Dan bagi teman-teman yang mau sharing cerita atau mau jadi narasumber di sini, boleh kirimkan email yang ada di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oke, Sehat sama-sama, terus, mudah-mudahan amin. nggak ada lagi yang gangguan-gangguan Ya, itu lah. amin. Sehat-sehat semuanya lah. Thank you bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.